Jembatan Nusa Lembongan menjadi jalur utama menuju Nusa Ceningan. Ya, tidak hanya itu, Jembatan Nusa Lembongan juga menjadi lokasi favorit wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Lembongan. Jembatan penghubung Nusa Lembongan kerap disebut Jembatan Kuning. Bahkan remaja setempat menyebutnya Jembatan Cinta. Jembatan yang terbuat dari besi dan kayu ini menghubungkan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Jembatan ini sejak lama dikenal sebagai lokasi favorit wisatawan yang mengunjungi Pulau Lembongan. Tidak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan domestik dan mancanegara juga menjadikan lokasi Jembatan Nusa Lembongan sebagai tempat berfoto. Baik, untuk mengetahui kondisi terkini pasca ambruknya Jembatan Kuning, sudah terhubung dengan kami korespondensi CNN Indonesia, I Gede Nyoman Wiradinata di saluran telepon. Selamat siang Nyoman. Nyoman, bagaimana kondisi terkini pasca ambruknya Jembatan Kuning penghubung Pulau Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan Bali? Penguatan kepada mereka biar mereka ikhlas. Iya, Sandra dan Cheryl, memang siang ini dari pagi maupun siang ini artinya hari ini tidak ada pencarian terhadap korban yang hilang karena sampai saat ini tidak ada laporan dari masyarakat yang menyatakan ada sanak saudara yang hilang terkait dengan tragedi terjadinya jembatan kuning yang runtuh pada minggu malam tersebut. Memang saat ini pihak keluarga juga sudah mengambil seluruh jenazah yang kemarin sempat tewas akibat jembatan runtuh ini, termasuk juga dua warga yang sempat dirawat di puskesmas di Lembongan. Tadi pagi sudah bisa dibawa oleh pihak keluarga karena kondisinya sudah membaik. Saat ini memang di lokasi tadi siang juga sempat hadir dari tim forensik Polda Bali untuk melakukan penelitian lebih lanjut apa sebenarnya penyebab daripada runtuhnya jembatan kuning yang memang menjadi jembatan yang melegenda ke mancanegara karena terkenal dengan sering digunakan sebagai tempat prewedding maupun tempat-tempat untuk berfoto ketika para wisatawan mengunjungi tempat-tempat ini. Termasuk juga pihak Pemkab Kabupaten Kelungkung sudah menggratiskan biaya untuk menyeberang dengan menggunakan perahu karena jembatan ini memang belum bisa digunakan, akan butuh waktu untuk memperbaiki kembali jembatan ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apa yang akan dilakukan Pemkab Kabupaten Kelungkung untuk jembatan Nuril ini bersama saya telah hadir Bapak Bupati Kelungkung Nyoman Swirte. Bapak, banyak sekali pertanyaan bahwa Kelungkung Nyoman Swirte. Bapak, banyak sekali pertanyaan bahwa jembatan ini sudah diketahui sempat roboh juga walaupun tidak parah. Termasuk juga seminggu kemarin Bapak sudah melakukan inspeksi dan menemukan kembali ada kabel yang putus. Apa sebenarnya yang kenapa tidak segera dilakukan perbaikan, Pak? Terkait dengan kejadian ini, sebenarnya kita sudah antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, jauh-jauh tahun sebelumnya. Bahkan pergantian jembatan ini sebenarnya dari dulu, dari tahun ke tahun ya. Itu berembus bahwa akan diganti pada tahun ini, tapi sampai sekarang belum juga. Dan saya memahami bahwa karena mungkin jembatan ini secara kasat mata masih berfungsi dengan baik ya. Tetapi sesungguhnya ini ada di posisi laut. Nah tentu menyadari hal itu, saya terus berusaha berupaya ya dan pemerintah provinsi juga memberikan dorongan ya, memberikan bantuan untuk membuat perencanaan jembatan permanen di tempat ini. Dan kita juga di kabupaten support dengan membuat ikut terlibat di dalamnya. Dan akhirnya lahirlah SS, DED dan semua proses untuk membuat perencanaan permanen jembatan yang menelan anggaran sekitar 60 miliar. Tetapi sampai sekarang usulan kita itu belum juga muncul gitu. Kemudian saya juga mengusulkan terakhir masuk dalam proyek strategis nasional agar ini benar-benar menjadi prioritas. Oke, Pak, ini kan jembatan melegenda, Pak. Artinya seringkali dipakai juga untuk berfoto, kemudian sudah terkenal ke mancanegara, Pak. Betul. Bagaimana ke depannya jembatan ini, Pak? Jembatan Cinta. Yang jelas karena ini sudah duluan roboh, jadi kita berkesimpulan tadi bahwa jembatan ini kemungkinan kita tidak akan buat ulang lagi. Tetapi kita akan mendorong, mempercepat untuk pembuatan jembatan yang permanen. Dan tentu ini akan bisa dilalui oleh mobil dan sepeda motor. Dan tentu nama jembatan kuning, jembatan cinta yang sudah melekat,
Ya, saya berharap berangsur-angsur jembatan yang baru nanti bisa menggantikan posisi daripada jembatan tersebut. Nah, yang penting sekarang adalah pasca daripada robohnya jembatan ini, bahwa satu, kita mendorong percepatan daripada usulan kita ke pemerintah pusat, dan nanti kita dengan dukungan pemerintah provinsi juga, karena aset ini adalah merupakan aset provinsi. Kemudian untuk keluarga korban, kita juga sudah tadi datangin semua untuk memberikan sekedar santunan, dan ada santunan lain lagi dari pemerintah maupun dari BPBD. Kemudian yang berikutnya adalah pasca daripada robohnya ini juga adalah dampak ekonomi, sosial, dan dampak lain yang akan muncul. Karena selama ini 2 pulau yang dihubungkan oleh jembatan kuning ini merupakan pulau yang mempunyai potensi yang luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Nah, dengan putusnya jembatan ini berarti akses yang menghubungkan kedua pulau ini otomatis akan putus juga. Memang kalau zaman dulu sudah biasa masyarakat kita melalui pulau ini dengan pakai perahu, dengan jalan kaki, tetapi dengan berpuluh-puluh tahun sudah menggunakan jembatan yang bagus, pakai sepeda motor, tentu ini merupakan hal yang baru kembali. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Kelungkung, pemerintah provinsi, dan kita akan ajukan cepatnya ke pemerintah pusat, tetapi di kabupaten kita berusaha dulu untuk mengupayakan angkutan gratis kepada siswa, dan kita akan berusaha untuk membuat shuttle boat, ya, untuk mengangkut wisatawan maupun masyarakat lokal agar keamanannya lebih terjaga. Oke, terima kasih Pak Bupati. Ya, itulah pernyataan singkat dari Bapak Bupati Kelungkung yang menyatakan bahwa akan segera dibangun jembatan permanen, termasuk juga akan memperbaiki jembatan ini, karena jembatan ini adalah merupakan jembatan yang termasuk melegenda karena sudah terkena di mancanegara. Demikian. Baik, jadi kita sudah mengetahui juga kondisi terkini dari Jembatan Kuning, kemudian sampai dengan saat ini berarti kalau mau menyeberangi harus menggunakan perahu atau kapal. menggunakan perahu atau juga kapal. Terima kasih banyak Igede Nyoman Wiryadinata melaporkan langsung dari Bali.